Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan berbahagia tentunya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma, kita berjumpa lagi di acara Sharing Dharma Universal di Budayana TV ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma, belum lama ini teman-teman kita yang etnis Tionghoa melaksanakan yang sering disebut upacara ke makam gitu ya, ke kuburan, upacara kuburan seperti itu ya, atau dalam bahasa Mandarinnya itu dikenal dengan Qingming atau lebih dikenal dengan Cengbeng lah seperti itu ya. Tradisi ini sangat baik ya, tentunya sangat baik karena tradisi ini dilaksanakan selain untuk mengenang para orang tua dan leluhur yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita semua, kita juga mengingat jasa baik ke mereka, dan selain itu juga adalah untuk mempersatukan keluarga-keluarga ini ya, yang biasanya kalau masing-masing sudah memiliki keluarga sendiri-sendiri kan tentunya mereka hidup dengan keluarganya masing-masing dan terpisah. Gitu ya, ada yang mungkin masih di dalam satu kota, tapi ada yang sudah pergi ke kota lain gitu ya, jauh. Sehingga makna dari perayaan Cengbeng ini pun menjadi mempersatukan lagi keluarga ini ya. Bahkan katanya Cengbeng ini lebih memungkinkan untuk keluarga itu dari jauh, dari manapun untuk datang bersatu ketimbang hari raya itu sendiri. Ya, jadi hari raya Imlek itu mungkin masing-masing dengan keluarganya masing-masing, tapi kalau perayaan Cengbeng ini keluarga besar itu datang, baik itu ke kuburan, ada juga yang sekarang sudah ke rumah abu gitu ya, di mana abu leluhur itu diletakkan. Itu mereka berkumpul di sana dan kemudian mereka melakukan sembahyang mengingat kebajikan orang tua dan juga sambil mempererat atau menjaga bahasa ininya silaturahmi ya di antara sesama keluarga besar ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, kalau dikaitkan dengan ajaran Buddha, apakah aktivitas Cengbeng ini sesuai dengan ajaran Buddha? Tentunya kalau kita melihat dari ajaran Buddha yang Buddha pernah sabdakan kepada kita semua di dalam Sigalowada Sutta, ada kewajiban anak kepada orang tua. Ya, ada 5 kewajiban anak kepada orang tua. Apakah itu? Yang pertama, anak yang baik itu harus merawat orang tuanya di masa mereka sudah sepuh, sudah tua gitu ya. Karena ini adalah balas budi di saat anak-anak kita semua pada saat kita masih menjadi anak-anak itu dirawat dan dijaga oleh orang tua kita. Sehingga sudah selayaknya lah kita membalas kebaikan mereka itu dengan pada saat mereka membutuhkan, kita juga membalasnya dengan merawat mereka. Seperti itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, anak yang baik itu adalah meringankan tugas orang tuanya. Ya, jadi tidak perlu sampai menunggu orang tuanya sampai tua dulu gitu kan. Jadi sepanjang kehidupan kita dengan orang tua kita itu, kita bisa membantu meringankan pekerjaan mereka.
membantu pekerjaan itu banyak sekali ya. Yang kecil-kecil saja lah, misalnya kalau orang tua kita dua-duanya lagi sibuk, kita sebagai anak kita membantu meringankan pekerjaan di rumah, seperti misalnya mencuci piring, menyapu, atau bersih-bersih seperti itu ya, hal-hal yang ringan-ringan. Kalau kita pandai memasak, kita bantu memasak seperti itu. Atau kalau kita misalnya seorang pelajar, para pemirsa yang mungkin masih ada yang menonton video ini dan masih sebagai statusnya pelajar, Anda bisa melakukan tugas Anda sebagai pelajar atau mahasiswa dengan sebaik-baiknya belajar. Sehingga orang tua Anda itu menjadi tenang, menjadi tidak banyak beban pikiran, karena mereka yakin kalau anaknya itu adalah melakukan tugasnya dengan baik, seperti itu ya. Itu adalah cara untuk meringankan tugas orang tua juga ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma, nama baik keluarga ini penting sekali kita jaga ya. Kita sebagai individu-individu bagian dari keluarga, kita ini perlu menjaga nama baik keluarga. Karena setiap perbuatan dari diri kita ini akan berakibat, berefek kepada keluarga besar kita. Ya jangan pernah Anda mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu hanya berpengaruh pada diri saya sendiri. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Perbuatan kita itu akan mempengaruhi keluarga kita. Jeleknya kita sebagai anak itu akan membuat nama baik orang tua kita juga menjadi jelek. Ya baiknya kita sebagai anak akan membuat nama harum juga keluarga itu. Ya jadi yang ketiga tadi pesan Buddha, kita perlu menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga ini termasuklah kita rukun di antara keluarga besar kita. Jangan sesama keluarga, sesama saudara gitu ya, itu saling ribut. Apalagi kalau ributnya urusan dengan uang gitu ya, jangan ya. Jadi kita di dalam kegiatan Cengbing ini adalah salah satu cara untuk menjaga nama baik keluarga, hidup rukun bersama keluarga, saudara-saudara gitu ya, ini sangat baik sekali. Yang keempat, kata Buddha, kewajiban anak yang baik kepada orang tuanya adalah mempersiapkan diri mereka untuk menerima warisan. Karena ada tugas orang tua memberikan warisan, kita sebagai anak ini adalah mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya, termasuk bagaimana menjaga warisan yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Jangan tadi di antara keluarga ribut karena harta, pembagian warisan, ribut ya gara-gara ini itu gitu ya, jangan. Ya, keluarga yang baik, anak yang baik yang berbakti pada orang tuanya adalah bisa mempersiapkan dirinya dengan baik dan menjaga warisan yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Dan yang terakhir adalah mengingat jasa kebaikan orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, kemudian melimpahkan banyak kebajikan kepada orang tua mereka. Jadi kita banyak melakukan perbuatan baik dan kita limpahkan kebaikan itu kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, ini 5 pesan dari Buddha kepada kita bahwa kita hendaknya selalu bisa menjadi anak yang baik yang tadi dengan 5 hal yang sudah dipesankan oleh Buddha itu. Mungkin upacara Cengbing itu hanya satu bagian mungkin ya. Banyak kita memikirkan bahwa ini adalah hanya satu bagian, yang bagian terakhir saja. Karena orang tua kita sudah meninggal, kita tetap mengingat kebaikan mereka dan kita banyak melakukan perbuatan baik, melimpahkan jasa itu kepada mereka. Tetapi kalau saya melihatnya bahwa ini adalah satu paket gitu ya. Di mana kegiatan Cengbing ini juga adalah tadi menjaga nama baik keluarga, hidup rukun bersama saudara-saudara, itu juga bagian yang penting untuk kita menjadi anak yang baik. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sedharma, tentu di antara 5 tadi, yang terakhir itu kalau orang tua kita sudah meninggal. Tetapi ada 4 hal yang menjaga, merawat orang tua, meringankan
beban orang tua, menjaga nama baik keluarga tadi, kemudian merawat atau mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima warisan dan menjaga warisan, itu bisa dilakukan bahkan sebelum orang tua kita meninggal. Ya, jadi ada 4 hal dibandingkan 1, itu lebih banyak, 80% kita bilang ya. 4 berbanding 1, itu yang mestinya kita lakukan di saat orang tua kita itu masih hidup, masih bersama-sama dengan kita. Kalaupun sekarang orang tua kita sudah meninggal dan lebih dahulu meninggalkan kita, tentu kita masih mengingat kebaikannya dengan melakukan hal yang kelima tadi. Tetapi kalau orang tua kita saat ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang orang tuanya masih ada bersama-sama Anda semua, coba kita lakukan yang keempat hal tadi. Ya, jangan hanya menunggu yang terakhir, 4 hal tadi bisa kita lakukan bersama-sama. Sebaik-baiknya kita melakukan kebaikan kepada orang tua itu justru pada saat mereka masih hidup tentunya ya. Jangan tunggu mereka sudah meninggal, kita banyak misalnya tadi kegiatan cengbeng itu banyak memberikan macam-macam persembahan-persembahan, memberikan ini itu gitu ya. Jauh kecil artinya, maknanya ketimbang kalau kita memberikan makanan kepada orang tua kita, menyuapi mereka pada saat mereka misalnya sudah tidak mampu lagi makan secara normal gitu ya. Itu jauh lebih berharga ketimbang kita memberikan makanan demikian banyak pada saat mereka sudah meninggal. Bapak Ibu, saya teringat ada pesan dari salah satu guru besar di Thailand ya, seorang biku yang terkenal, namanya Ajahn Dun ya. Ajahn Dun ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita sebagai anak yang baik. Beliau berkata seperti ini, umat Buddha itu banyak yang terlalu menghormati para biku. Ini tidak salah ya Bapak Ibu, ini bukan saya melarang Bapak Ibu untuk menghormati para biku, tapi Ajahn Dun berkata bahwa seorang anak kalau dia belum bisa memberikan makanan yang baik kepada orang tuanya, belum bisa memberikan perhatian yang baik kepada orang tuanya, lebih baik tidak datang ke biku dan memberikan makanan kepada biku. Ya, menurut beliau makanan berlimpah diberikan kepada para bante, para biku, tetapi orang tua di rumah malah nggak dapat makanan sama sekali. Perhatian yang luar biasa umat Buddha berikan kepada para biku, kepada para bante, tetapi orang tua di rumah, para Brahma yang ada di rumah itu, Buddha yang ada di rumah kita sendiri, kita abaikan. Ya, beliau berkata bahwa kalau kita melakukan hal yang seperti itu sangat tidak baik. Bahkan dalam kata-katanya dikatakan, kalau Anda menyia-nyiakan orang tua Anda di rumah, tidak melakukan kebaikan kepada orang tua Anda di rumah, itu sama dengan kita merintis jalan untuk masuk ke alam neraka. Ya, sungguh suatu kata-kata yang cukup pedas ya, tetapi ini penting untuk kita renungkan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, bahwa memang terkadang kita sering lupa, kita sering abai gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai anak ini sering melihat orang tua itu kan kewajiban mereka kepada kita. Loh, kalau mereka mau melahirkan kita gitu ya, ya mereka harus punya kewajiban untuk membesarkan kita juga, gitu kan? Jadi di dalam kacamata kita kadang-kadang kita melihatnya bukan suatu kebaikan, itu hanya kewajiban saja. Jadi ya karena itu sudah kewajiban orang tua ya sudah, nggak perlu juga saya terlalu pusing seperti itu ya. Tapi ini sangat tidak benar ya. Pikiran seperti ini harus dibuang jauh dari kita seorang Buddhis yang baik, ya. Buddha mengatakan kepada kita sebagai anak yang baik punya 5 kewajiban. Orang tua punya kewajiban kepada kita, tapi kita pun punya kewajiban kepada orang tua. Ya, sebaik-baiknya anak, ya anak yang bisa memperlakukan orang tuanya seperti seorang dewa. Ya, memperlakukan orang tuanya seperti seorang raja, ya. Bisa membahagiakan mereka. Bukan dalam pengertian harus berlimpah materi, bukan seperti itu ya, tetapi
5 hal tadi yang Buddha ajarkan kepada kita, bahwa kita harus menyokong mereka di saat mereka tua, menjaga mereka, kemudian membantu meringankan tugas mereka, menjaga nama baik keluarga, mempersiapkan diri dengan baik, menjaga harta warisan, dan mengingat kebaikan mereka, serta melimpahkan banyak jasa-jasa kebajikan di saat mereka sudah meninggal. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma, ini 5 hal yang harus kita ingat-ingat lagi, ingat-ingat ulang untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita saat ini, ya. Momen mengingat kebaikan orang tua, momen untuk kita merefleksi kebaikan orang tua itu bukan hanya datang pada saat perayaan Cengbeng saja. Ya, bukan hanya datang pada saat orang tua sudah meninggal saja. Tetapi justru jauh lebih baik kalau kita bisa melakukannya pada saat orang tua kita masih berada bersama-sama dengan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil faedah-faedahnya dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.